Waalaikumsalam. Kamu kok pakai baju World Cup Rusia 2018-an? Iya, aku pakai pakaian ini ya karena beberapa hari lagi akan diadakan Piala Dunia Hani atau World Cup yang ke-22, tepatnya bulan November besok di Qatar gitu. Oh gitu. Tapi aku belum pesen yang sekarang, aku pesen yang 4 tahun yang lalu ya, makanya aku belum pakai yang sekarang gitu. Piala Dunia atau World Cup itu apa, Han? World Cup atau Piala Dunia menurutku adalah pertandingan sepak bola yang diikuti oleh beberapa negara melalui kualifikasi yang diadakan 4 tahun sekali Hani. Gitu. Pertama kali diadakan di mana? Nah itu pertama kali tahun 1930 ya, yang mana tuan rumahnya Uruguay, juaranya juga Uruguay. Kalau Indonesia pernah ikut Piala Dunia, Han? Kalau Indonesia waktu itu, setauku ya, baca-baca sejarah, baca-baca browsing di internet, itu sebetulnya belum pernah ikut Piala Dunia. Tapi kalaupun ikut itu tahun 1938 nih. Yang mana waktu itu menamakan dirinya tim Hindia Belanda. Masih pas penjajahan Belanda ya? Betul. Jadi pemainnya waktu itu ya campuran gitu antara pemain benar-benar asli Indonesia dan pemain Belanda. Makanya dinamakan tim Hindia Belanda waktu itu gitu. Oh gitu. Kalau Hani? Iya. Jagoannya dari negara mana? Wah, ini jagoan ini sayang sekali. Tahun 2022 ini di Qatar nggak lolos nih dari kualifikasi. Dari negara mana itu? Italia. Lah, nah, kok nggak lolos? Kenapa? Waktu itu kalah babak playoff dari Portugal sehingga kalah selisih gol waktu itu. Sayang sekali Italia tidak lolos gitu. Padahal pemain-pemainnya juga hebat-hebat, top-top, sayang sekali nggak ikut gitu loh. Iya. Jadi amat disayangkan banget gitu loh, nggak bisa berlaga di Qatar 2022 ini nanti gitu. Berarti tim sepak bola yang besar dan terkenal juga belum tentu bisa ikut Piala Dunia ya? Betul. Padahal Italia itu juara 4 kali. Di gitu. Piala Dunia. Betul. Tahun 1934, 1938, 1982, dan yang terakhir 2006 kemarin yang ada di Jerman gitu. Waktu itu ada pemain favoritku Hani, Francesco Totti. Nah itu keren banget gitu. Gitu. Kalau pemain favoritnya Hani siapa? Tadi kan salah satunya Francesco Totti. Iya. Apa masih aktif sampai sekarang? Wah itu sudah pensiun Hani. Oh sudah pensiun ya. Sudah pensiun ya. Kalau yang sekarang yang masih aktif, pemain favorit Dani sepak bola siapa? Wah itu kalau pemain favorit untuk saat ini aku sulit menerkannya nih ya. Soalnya rata-rata juga punya skill-skill hebat, keterampilan juga hebat semua gitu loh. Antara Ronaldo, Messi kan selalu dibandingkan ya untuk saat ini ya. Oh untuk saat ini ya. Tapi ada pemain bersinar lainnya seperti 4 tahun yang lalu di Rusia ini. Kita tahu Kylian Mbappe dari Prancis itu kan diikut sertakan. Terus pemain siapa ya dari Brasil juga, Neymar itu juga benar-benar diunggulkan. Tapi untuk setelah Italia tidak lolos atau setelah Francesco Totti pensiun, aku bingung untuk memilih pemain favorit itu loh. Soalnya hampir merata skillnya sama semua. Jadi kalau untuk pemain favorit antara misalnya Ronaldo atau Messi, orang membandingkan sulit. Aku belum bisa menekannya karena dua-duanya pemain dapat Ballon d'Or waktu itu. Apa itu? Piala ajang yang mana pemain terbaik Eropa dan dunia gitu. Jadi antara Ronaldo dan Messi sama-sama meraih gelar trofi itu dalam beberapa tahun ini gitu. Dan perlu diingat lagi Ronaldo dan Messi ini sepertinya Piala Dunia atau World Cup yang terakhir Hani. Oh, kenapa kok terakhir? Ya karena faktor usia itu tadi gitu. Jadi dia kan sudah main 4 kali ya, tahun 2006, 2010, 14, 18 dan 22 ini. Jadi bisa bayangkan 4 tahun sekali kan, faktor usia kan sudah mempengaruhi gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ini mungkin ajang terakhir bagi mereka berdua gitu. Di Piala Dunia Qatar 2002 ini ya. 2022 ini. Gitu. 2022 ini ya. Ya gitu nih. Untuk
lagu soundtracknya Hani, setahu kan setiap Piala Dunia itu ada lagu soundtracknya. Yang aku paling tahu itu ya Oh, iya, iya. Shakira yang Waka Waka itu loh. Iya, tahun 2010 waktu itu di Afrika Selatan ya. Oh ya, kalau Hani ada lagu soundtrack Piala Dunia favorit nggak dari tahun-tahun? Selamat bergulir itu Iya, ya. Wah, itu banyak nih ya. Aku ngikuti Piala Dunia pertama kali itu tahun 98 ya, zaman-zaman udah SMA itu. Nah, itu waktu itu tahun 98 lagunya Ricky Martin nih yang berjudul The Cup of Life gitu. Here we go, ale ale ale, go go go, ale ale ale. Oh, itu ya aku tahu. Itu tahun 98. Itu fenomenal banget kan waktu itu lagunya sampai seantero jagat menyanyikan semua. Bahkan ada parodinya kalau di Indonesia tuh Project P ya. Waktu itu ada Daan, Isur, Dani. Nah, itu memarodikan lagu itu gitu. Terus tahun 2002 ada Anastasia. Waktu itu World Cup di Korea Jepang yang boom. Mungkin ini belum mungkin nggak terlalu hafal aku taunya yang Shakira itu aja sih. Tahun 2006 aku juga senang Celebrate Day itu dari Jerman. Untuk tahun 2010 tadi Ani bilang Shakira Waka Waka. Terus tahun 2014 In the Magic in the Air, ale ale ale. Nah, itu kalau dibilang favorit banyak ya, tapi aku paling senang di antara tahun 98 dan 2010 tadi, antara Ricky Martin dan Shakira gitu lah nih. Oke. Kalau yang tahun 2022 ini sudah tahu lagu soundtrack Piala Dunia Qatar 2002. Aku belum ngikuti banget penyanyiannya, tapi adalah beberapa kata yang masuk di telingaku gitu. Seperti itu. Tapi aku belum hafal secara keseluruhan, tapi gitu, seperti itulah. Aku nggak tahu. Fun fact tentang Piala Dunia Han, apa aja yang kamu ketahui? Nah, ini banyak nih ya, tapi aku sebutkan satu demi satu ya. Nah, yang satu, Piala Dunia tahun 1930 itu di Uruguay, yang mana juga juaranya Uruguay. Yang kedua, Piala Dunia tahun 1942 dan 1948 itu ditiadakan nih. Karena adanya perang dunia kedua waktu itu. Jadi benar-benar stop semua kejuaraan antar bola waktu itu. Yang ketiga, Pele waktu itu pemain termuda tahun 1958 nih. Yang mana waktu itu dia menjuarai Brasil untuk pertama kalinya. Gitu. Di usia berapa? 17 tahun. 17 berapa hari gitu. Pemain termuda umur 17 Betul. tahun sekian hari ya. Betul. Dia itu benar-benar pemain termuda yang dielulukan waktu itu. Makanya sampai sekarang dia benar-benar legend dari Brasil. Sampai dibukukan filmnya kan gitu. Ada filmnya juga. Betul. Keempat, Jas Fontaine, pemain berdarah Maroko yang mana membela Brasil waktu itu membukukan sampai sekarang belum ada yang menyamai Hani, yaitu 13 gol dari 6 kali main. Bayangkan, top scorer. Top skor, benar, tidak ada yang menyamai sampai sekarang. Iya, betul. Jadi Ani bisa melihat Jas Fontaine itu seperti apa. Dia pemain hebat. Yang kelima, ini Piala Dunia 1966, waktu itu Inggris untuk pertama kali juara ya. Waktu itu kipernya yang pertama kali adalah Gordon Banks namanya. Itu menepis tendangan dari Pele. Nah, waktu itu Pele masih main ya tahun 1966 itu. Tapi dia akhirnya bisa membawa negaranya untuk juara pertama kalinya. Gordon Banks, kiper dari Inggris. 7, Piala Dunia tahun 1974, waktu itu Belanda ikut untuk pertama kalinya. Yang mana timnya menerapkan total football. Total football itu adalah tim mana yang penyerang dan pemain belakang maju semua. Begitu diserang balik mundur semua. Jadi gitu. Total football itu seperti itu. Yang ke-8, waktu itu Piala Dunia 1986 diikuti oleh pemain yang bermain di klub Italia waktu itu ya, yaitu Diego Armando Maradona nih, yang mana menciptakan gol melalui tangan melawan Inggris. Kok bisa Han? Kan nggak boleh. Nggak boleh, tapi waktu itu wasit mensahkan nih. Makanya akhirnya
dinamakan dengan gol tangan Tuhan. Oh, Sempat gitu. kontroversi waktu itu antara pemain dari negara Inggris dan pemain Argentina. Kalau pemain Argentina merasa terbantu, senang ya, tapi di Inggris itu merasakan tidak terima waktu Tidak itu terima. waktu itu dengan wasitnya. Ya, aku tahu kalau Diego Maradona legend juga ya. Itu legend. Kan beliau meninggal tahun 2020 kemarin ya. 9 yaitu akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian seperti tahun 2006 kemarin. Waktu itu Zidane menanduk dada dari pemain Italia Marco Materazzi. Usut punya usut, katanya sih, benar enggak ya, Marco Materazzi ini melakukan rasis gitu, atau pelecehan terhadap ibunya Zidane, sehingga Zidane waktu itu di kartu merah waktu final Piala Dunia tahun 2006. Gitu, marah gitu ya, kabarnya emosi. ya. Sekarang aku lihat dia masih belum terima gitu. Di sisi lain Marco Materazzi sudah minta maaf, tapi nggak tahu ya benar enggaknya, kan faktanya hanya mereka berdua yang tahu gitu. Terakhir yang ke-10 Piala Dunia kemarin bukan yang kemarin ya, tahun 2014. Nah, ini kekalahan terbesar Brasil melawan timnas Jerman yang waktu itu dengan skor telak 7-1. Aduh, jauh banget. Iya, waktu itu benar-benar Brasil sebagai tuan rumah gitu loh. Brasil padahal dieluk-elukan paling enggak bablas sampai juara lah. Apa daya ternyata Jerman justru melibas tim Brasil dengan skor telak 7-1. Jadi 10 fakta itu tadi yang benar-benar aku terima, aku serap dari beberapa berita, beberapa cerita gitu loh, Hani. Seperti itu. Aku punya satu fun fact lagi yang barusan aku baca. Gimana nih? Piala Dunia itu kan punya trofi yang namanya Jules Rimet tadi ya. Oh iya. Pernah hilang Han ternyata. Oh iya, benar. Waktu itu disimpan oleh Brasil karena jadi pemenang Piala Dunia berturut-turut. Sebenarnya pernah hilang 2 kali, tapi yang pertama ketemu, terus yang kedua hilang lagi pas di Brasil itu, dan nggak pernah ketemu sampai sekarang. Jadi tahun 1974 tuh FIFA membuat trofi baru dengan bentuk yang berbeda dengan trofi yang pertama, tapi untuk namanya tetap Jules Rimet tadi. Bacanya benar nggak sih Jules Rimet ini? Mungkin ya. Ya. Tapi kan tulisannya Jules, ya kan, Jules Rimet. Gitu, tapi sayang ya, kita kan dulu pernah bercita-cita pengen nonton di Qatar ya, tapi kayaknya nggak bisa ya. Nggak apa-apa, mungkin insya Allah Piala Dunia berikutnya 4 tahun lagi, berarti tahun 2026. Semoga bisa kesampaian nonton di negara mana kira-kira, belum tahu ya. Belum tahu itu, mungkin bisa jadi di benua Amerika ya, bisa jadi. Gantian ya. Iya, gantian. Penentuannya nanti kapan? Setelah pertandingan selesai? Iya, biasanya seperti itu. Seperti itu. Yang tahun ini tanggal berapa sampai tanggal berapa Han? Yang tahun ini yang tahun ini tanggal 18 November. 18 November. Sampai sekarang yang tahun ini tanggal 20 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Piala Dunia ini sekali lagi berbeda ya. Biasanya kan pertengahan bulan ya, Juni Juli, karena menyesuaikan musim di Qatar dengan musim di negara sebelumnya gitu. Oh gitu. Apa bukan karena Covid akhirnya mundur? Enggak juga. Bukan. Kan ini sudah istilahnya menjadi suatu wacana jauh-jauh hari. Gitu. Oh gitu. Ya. Ya, oke deh. Ya berarti tahun ini kita bisa nonton di TV aja ya, Han? TV pastinya. Dan ingat sekali lagi penampilan terakhir ya, antara Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina gitu. Oh gitu. Oke deh. Legend juga ya Ronaldo ini. Aku juga tahu Cristiano Ronaldo. Ya, kalau Hani suka mana? Antara Ronaldo dan Messi? Gantengan Ronaldo sih. Kalau ganteng Ronaldo, kalau skill Enggak tahu aku. Ya. Aku nggak ngikutin bola soalnya. Oke.
Ronaldo ganteng, David Beckham dulu ganteng, cuma Tapi sudah tua pemainnya ya David Beckham sekarang. Idolannya ini David Beckham ya sepanjang masa ya. Ini dulu. Ya, ya, ya. Oh iya Hani, aku baru ingat satu lagi fun Apa? fact tentang Piala Dunia atau World Cup. Mm-mm. Yaitu juara bertahan seakan tidak bisa mempertahankan juaranya 4 tahun kemudian. Kenapa? Ya apa ya, semacam kutukan gitu loh. Aku ingat Piala Dunia waktu itu 98 Prancis yang juara ya. Tahun 2002 gugur. Tahun 2002 waktu itu yang Brasil yang juara. 2006 bukan Brasil yang juara, tetapi Italia. Begitu sebaliknya sampai Piala Dunia terakhir tahun 2018 kemarin. Aku nggak tahu kira-kira tahun 2022 ini Prancis mempertahankan juaranya atau malah gugur, aku nggak tahu gitu. Oh iya, apa juara tidak ada juara bertahan di Piala Dunia ya. Betul, ya sejak era 98 gitu sampai 2018 kemarin. Ya kita lihat aja 2022 ini Piala Kutukan Piala Dunia itu ya. Betul, betul ini. Indonesia sendiri ya belum bisa lolos kualifikasi masuk ke Piala Dunia. Harapannya apa ini Han ke depannya? Harapanku sih nggak tahu ya, kita umur berapa nanti Indonesia akan bisa berlaga di Piala Dunia atau World Cup ya. Tapi harapanku sih paling tidak ya, sebelum melangkah lebih jauh paling tidak juara Asia dulu lah Hani. Nggak usah muluk-muluk, Asia Tenggara saja dulu. Antar beberapa negara Asia Tenggara kan kita tahu sendiri di AFF ya, jangan AFF. Kita selalu jadi runner up, tidak pernah juara gitu. Terakhir kita pernah dikalahkan kemarin sama Thailand gitu loh. Kita kalah beberapa dari negara-negara yang sudah berkembang. Selain Thailand ada Vietnam, Malaysia, bahkan yang menjadi kuda hitam bisa jadi negara-negara lain seperti Singapura, bisa jadi Brunei, bisa jadi loh seperti itu. Tapi kalau kita nggak terus maju dalam Asia Tenggara, bisa jadi nanti peringkatnya akan terus menurun FIFA-nya gitu. Ya sekali lagi harapanku semoga Indonesia tetap di Piala Asia Tenggara lebih berjaya dulu, baru merembet ke Asia Tengah, Timur, akhirnya ke Piala Dunia. Gitu harapanku sih seperti itu. Amin ya. Kita lihat juga sekarang pertandingan sepak bola Indonesia juga sepertinya sudah mulai meningkat ya prestasinya. Betul. Sejak dilatih coach Sintayong dari Korsel gitu. Ya udah nih gitu tadi, makasih ya kamu ngobrol sama aku tentang Piala Dunia atau Piala World Cup. Dunia. Iya. Sekali lagi pasti kita nonton ya dari rumah antara pertandingan dari awal hingga final. Ingat Dani 4 tahun yang lalu kan kita sampai begadang ya di rumah antara tim Prancis waktu itu sama Kroasia. Ingat ya waktu itu Hani milih jagoan Prancis ya, waktu itu Mbappe ya. Gitu, Kylian Mbappe. Oke. Ya udah gitu aja. Makasih ya Hani ngajak ngobrol kali ini. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.